Ya, sekarang kita masuk ke persamaan aplikasi ya dari persamaan diferensial order satu. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada sebenarnya banyak banget. Ada pertumbuhan, peluruhan, hukum Newton yang tentang jatuh ya, habis itu hukum Newton yang tentang temperatur juga ada. Terus yang banyak pokoknya. Nah, di sini jelasinnya 3 dulu. Nah, nanti mungkin yang lain di video selanjutnya ya, kalau saya mau UTS, nah gitu. Nah, ini pertumbuhan kan persamaannya DP/dt, P itu kan, bentar, P itu pertumbuhan ya, jadi P itu pertumbuhan. Nah, jadi DP/dt ini adalah kecepatan pertumbuhan gitu. Misalkan berapa setahun, kan 1 orang per tahun, nah kayak gitu ya. Jadi ada keterangan waktunya tahun gitu. Kalau misalkan 2 tahun berarti ya 2 orang, misalkan. Nah, ini DP/dt sama dengan K dikali P ya, ini P. Atau DP/dt kan P aksen, fungsinya T sama dengan K dikali P. Nah, ini kita pakai cara integral biasa, boleh. Kalau pakai cara integral yang faktor integral gitu ya, yang biasa juga boleh, yang kayak gini. Nah, nah, ini berarti K-nya itu sebagai PX, Qx-nya 0, boleh gitu ya. Nanti coba diturunin sendiri. Nah, ini pakai integral biasa aja. Nanti kan KP nih, P-nya diturunin ke bawah, sisanya K. DT-nya naik ke atas, jadi dari sini ya, yang pertama boleh di-pause dulu sebentar ke sini. DT-nya naik, P-nya turun ya. Nah, integral 1/P itu kan ln P. Integral K DT itu kan KT plus C. Nah, ini sebenarnya ada ln plus C juga ya. Jadi C-nya pindah ke sana gitu. Jadi konstan, kalau dikurang suatu bilangan konstan gitu ya. Hasilnya konstan juga. Jadinya, ya di sini saya akan menjelaskan aplikasi dari persamaan diferensial order satu. Sebenarnya ada banyak ya, ada pertumbuhan, ada peluruhan, ada yang campur garam itu, yang cairan campur garam. Nah, habis itu ada juga hukum Newton yang jatuh ada. Habis itu hukum Newton tentang temperatur juga ada gitu. Nah, kita ini hanya beberapa, hanya 3 ya. Nanti sisanya mungkin diupload kalau mau UTS gitu. Nah, sekarang ini dulu, yang penting ngerti dulu ya. Tapi konsepnya hampir mirip gitu ya. Nah, ini pertama pertumbuhan dulu, DP/dt sama dengan K dikali P ini ya. K dikali P, nah P itu pertumbuhan, populasinya ya. Kalau bahasa Inggris population, nah yang K itu, ini konstanta. Nah, nanti konstantanya kita cari, jelasnya ada di contoh soal. Nah, DP/dt itu laju pertumbuhannya. Jadi misalkan 100 orang per tahun. Nah, ini berarti kalau ada keterangan waktunya kayak 2 meter per second gitu kan. Nah, berarti kalau 2 tahun berarti 200 orang. Nah, gitu. DP/dt sama dengan P aksen ya. Jadi ini disalin aja. Nah, kita mulai dari sini lagi, P-nya pindah ke bawah ya. P-nya pindah ke bawah, DT-nya pindah ke atas. Jadi DP per P sama dengan K dikali DT. DT-nya ke atas, P-nya ke bawah gitu ya. Nah, ini kita bisa integral. Nah, DP DT itu kalau diintegralin jadi ln P, K DT diintegral jadi KT plus T. Nah, ini sebenarnya ada plus T juga. Nah, ini kan kalau pindah jadi min C ya. Nah, jadi konstanta dikurang konstanta menghasilkan konstanta baru. Nah, konstanta baru. Sebut aja C. Nah, gitu ya. Ini C. Nah, supaya kita dapat nilai P-nya, kita ln ini. Jadi E pangkat ln P sama dengan P. Ini supaya sama, kita juga pangkatin. Jadi E pangkat KT plus C sama dengan P. Nah, ini udah jadi persamaannya. Jadi kan EKT ditambah C sama dengan EKT dikali E pangkat C. Itu kan konstanta ya. Konstanta dipangkatin konstanta, itu konstanta baru. Nah, konstanta barunya ini P0. P0-nya ini mendeskripsikan jadi di tahun pertama populasinya ada berapa gitu. Nah, lebih lanjut kita ke contoh soal aja.
contoh soal. Ini jadi langsung ngapalin, nggak usah. Kalau saya nggak hafal ya, jadi harus diturunin dulu. Nah, nomor 1, di sebuah kota terdapat 5.000 penduduk saat ini. Berarti pada saat P-nya 0, itu 5.000. Itu 0 ini T-nya ya, T-nya sama dengan 0. Nah, habis itu dengan pertumbuhan 4% per tahun, berapa jumlah penduduk saat 5 tahun kemudian? Nah, di sini ada konstantanya nih 4%, berarti 0,04. Nah, berarti tinggal masukin ya, P sama dengan P0 dikali E pangkat KT. P0-nya 5.000 di tahun pertama, E-nya tetap itu suatu bilangan ya, E. K itu 0,04 dikali 5. Nah, berapa gitu ya? Ini boleh dihitung pakai kalkulator, nanti dikali 5.000. Contoh soal yang kedua, bakteri dalam cawan Petri memiliki populasi 500. Jadi awalnya itu 500. Meningkat 15% dalam 8 jam. Bagaimana dengan 1 hari? Maksudnya 1 hari ini berapa populasinya, berapa gitu ya. Nah, jadi nanti ini kan dalam jam. Ditanyanya 1 hari. Nah, mending cari aman. Ini jadiin 1 jam dulu ya. Jadi, 8 jam kan persamaannya P sama dengan P0 dikali E pangkat KT. Nah, 15% dalam 8 jam. Nah, 15% dalam 8 jam. Berarti 15% dari 500 itu sekitar 25 ya. Jadi 25 ini nambahnya dalam 8 jam. Nah, kalau berarti dalam 8 jam itu persamaannya 525 sama dengan PO-nya tadi 500 dikali E pangkat K ya, dikali T. T-nya itu 8. Nah, ini udah pas nih, ini 8, ini 8 jam ya. Nah, kalau kita nyari K-nya, nanti kita dapat persamaannya. Jadi nanti K-nya bisa dihitung 525 per 500 sama dengan E pangkat K pangkat 8. Nah, ini kalau misalkan mau dapetin 8K ya, berarti kita lenin dua-duanya. Jadi len 525 per 500 sama dengan, sorry. Len E pangkat K pangkat 8. Len E kan 1. Nah, jadi hasilnya len 525 per 500 sama dengan K pangkat 8. Nah, 8-nya nanti K-nya dapat nih. K-nya dapat kira-kira berapa gitu ya. Nah, nanti coba dihapus dulu biar nggak kepenuhan. Nah, kita ini udah dihapus, lanjut ke sini aja. Sorry, ini nanti dihapus ya di video berikutnya. Jadi nanti 8K sama dengan len 525 per 500. Nah, ini Pak hitung pakai kalkulator. Nanti K-nya dapat sekitar 0,01747. Nah, jadi persamaannya P sama dengan P0-nya 500 dikali E kali K, K-nya 0,01747 ya. Nah, T-nya ini dalam per jam. Nah, berarti kalau 1 hari 500 dikali E 0,01747 dikali 24. Nah, ini berapa gitu ya. Nanti P-nya dapat sekitar 760. Kira-kira kayak gitu. Kita aplikasi selanjutnya di soal berikutnya aja. Oke.